Kalian pernah mikir nggak sih, laptop bedanya 8 tahun itu perbedaan performanya kayak gimana? Well, di video ini kita bakal bahas dua laptop yang perbedaan umurnya itu sampai 8 tahun. Ini ada MacBook Pro 2012 sama MacBook Pro M1 2020 yang udah pakai chipset M1 yang dibuat oleh Apple sendiri. Perlu diingat, video ini dibuat semata-mata hanya untuk pengetahuan aja. Karena kebetulan gua pakai keduanya. Jadi kenapa enggak kita lihat perbedaan performanya. So, kalau kalian komen yang netral-netral aja ya. Karena memang pasti performanya bakal beda jauh. Tapi kita lihat seberapa jauh perbedaannya. Oke, pertama-tama kita bakal lihat spesifikasinya dulu. Karena ini paling membedakan antara laptop baru dan laptop lama. MacBook Pro 2012 ini pakai Intel generasi 3 i5 3210M dengan GPU Intel HD Graphic 4000. Litografinya udah jadul ya, di 22nm 2 core 4 thread dengan memori 10 GB. Nah, kalau yang MacBook Pro M1 2020 itu sudah pakai chip Apple M1 dengan 8 core CPU. Ini terdiri dari 4 performance core dan 4 efficiency core yang benar-benar membantu baterainya menjadi jauh lebih hemat. Nanti bakal kita bahas. Dan dalam chip ini juga ada 8 core GPU. Litografinya di 5nm, jadi secara teknologi bisa dibilang ini sudah 4 kali lebih bagus dari litografinya aja ya. Nanti kita bakal lihat performanya. Secara desain, kita semua tahu kalau laptop dari Apple ini mempunyai desain yang cantik. Perbedaan fisiknya kelihatan banget, terutama dari ketebalannya. Yang 2012 terlihat benar-benar tebel di 2,4 cm dan 2 kg. Sedangkan yang M1 2020 beratnya itu cuma 1,4 kg dengan tebel 1,5 cm. Kalau secara overall sih, bahasa desainnya itu masih sama. Tapi yang baru ini lebih tegas ya, garis-garisnya maupun bezel-bezelnya terlihat lebih tipis. Kedua laptop ini juga sama-sama bisa dibuka dengan satu tangan. Samalah, karena ini memang kakak adik. Cuman gua ngerasa engselnya MacBook Pro M1 lebih solid aja, lebih mulus gitu bukanya. Oh ya, satu lagi, logo Apple-nya kalau yang lama itu masih nyala ya, tapi kalau yang di M1 ini udah nggak nyala. Nah, kalau kalian suka yang mana nih? Suka yang nyala atau yang nggak nyala? Oh ya, mungkin kalian nanya, laptop gua ini pakai wallpaper apa? Ini wallpaper estetik grey yang gua desain sendiri dengan resolusi 4K. Dan gua ada bikin warna-warna lain juga, banyak banget, cakep-cakep pastinya. Dan mungkin kalau kalian minat, gua taruh link downloadnya di Karya Karsa. Dan harganya udah pasti murah banget. Oke, kembali ke videonya. Kita lanjut ke keyboardnya nih. Nah, karena MacBook Pro 2012 lebih tebel, feel ngetiknya itu lebih enak. Karena travel atau pencetannya itu lebih dalam. Sedangkan di MacBook Pro M1 karena jauh lebih tipis harus ada kompensasinya. Yaitu keyboardnya travelnya lebih dangkal. Jadi ngetiknya itu feel-nya beda banget. Lebih enak keyboard yang lama kalau menurut gua. Tapi ini kayaknya cuman masalah kebiasaan aja ya. Karena setelah dipakai agak lama, keyboard MacBook M1 ini terasa enak-enak aja. Cuman kalau disuruh milih, gua tetap milih keyboard yang lama. Oh ya, ada satu hal lagi yang berbeda banget di M1 MacBook Pro, yaitu touch bar. Bagian function key udah bukan tombol fisik lagi, tapi udah pakai touch bar. Cuman gua merasa ini nggak terlalu fungsional banget. Selama gua pakai sih ini mirip-mirip aja kegunaannya sama function row biasa. Tapi ini bedanya pakai touchscreen. Ya emang ini lumayan berguna kalau misalnya gua lagi video editing. Tapi sebenarnya itu sama aja kalau kita scrolling pakai trackpad. Nggak ada bedanya. Malahan permukaan trackpad itu lebih lebar ya dibandingin permukaannya touch bar. Terbukti di versi terbaru yang M2 touch bar-nya dihapus sama Apple. Jadi ini termasuk inovasi yang kurang berhasil ya. Tapi siapa tahu di masa depan Apple bisa bikin touch bar-nya lebih fungsional lagi. Lain halnya untuk trackpad-nya. Trackpad di M1 ini gede banget dan udah pakai haptic feedback. Alias kliknya itu palsu, bukan beneran diklik. Tapi meskipun palsu, ternyata feel-nya itu enak banget.
Malah gua ngerasa kliknya itu lebih enak daripada klik beneran. Bahkan di settingnya bisa diatur kliknya mau kayak gimana feel-nya. Bisa light, medium, atau firm. Dari hasil tes gua ini memang kerasa bedanya. Kalau yang light itu kerasa klik tipis-tipis gitu. Kalau yang firm itu kerasa kayak dalam banget ngekliknya. Terbukti teknologi Apple memang yang paling canggih. Untuk webcamnya sama-sama biasa aja sih. Kualitasnya lebih kekurang kalau menurut gua. Tapi untuk emergency Zoom meeting sih oke-oke aja. Tapi saran gua mending beli webcam aja sih buat Zoom lebih optimal. Untuk speakernya jelas yang M1 lebih bulat dan lebih enak juga suaranya. Malahan di studio gua nih, speaker yang paling enak itu justru speakernya MacBook gua. Mantep ya, ini kalian coba dengerin aja. Turn and change just like your mind. Nah, kita ke layarnya. Ini salah satu yang upgrade-nya jauh banget. Dari resolusi aja udah kelihatan kalau lompatnya jauh banget. Yang 2012 itu resolusinya di 1280 x 800p. Dan yang Pro M1 ini udah 2560 x 1600p. Jadi layarnya itu 2 kali lebih tajam. Apalagi panelnya juga sudah IPS dengan 500 nits. Tapi kalau dari segi warna dan kecerahan, sebenarnya yang 2012 udah cukup oke. Meski ini pakai LED backlit TFT panel. Tapi gambar yang dihasilkan termasuk sudah oke banget. Cuman ya itu tadi ya, resolusinya itu agak rendah. Terus kalau kalian perhatiin juga, ini bezelnya udah jauh lebih tipis ya, yang di MacBook Pro M1. Nah, ini yang agak berbeda di MacBook yang baru. Sayangnya MacBook Pro tipe M1 ini sama sekali nggak bisa di-upgrade. Semua komponennya itu disolder ke mainboardnya, baik itu RAM, SSD, ataupun CPU-nya. Jadi kalau ada satu aja komponen yang rusak, ya udah nggak bisa diganti, alias wassalam. Oh my God! Bisa sih diganti, tapi harus disolder, yang berarti kalian harus ke teknisi. Dan dijamin harganya itu nggak mungkin murah ya. Beda banget sama MacBook Pro 2012. Ini kalau ada apa-apa bisa kalian ganti, baik RAM-nya ataupun SSD-nya. Jadi kalau urusan upgrade atau perbaikan, masih MacBook Pro yang lama lebih oke. Kita masuk ke performanya nih. Di sini baru kelihatan banget perbedaan umur 8 tahun itu bener-bener kerasa banget. Kita udah tes performanya di Cinebench R23. MacBook Pro 2012 itu single core-nya dapat di 566 poin, sedangkan multicore-nya di 1473. Nah, kalau MacBook Pro M1 itu single core-nya di 900 dan multicore-nya udah di 4471. Nah, ini di low power mode. Buat kalian yang nggak tahu, low power mode itu mode hemat daya, biasanya waktu pakai baterai. Yang dimana performance core-nya itu nggak jalan. Yang jalan adalah efficiency core, jadinya baterainya lebih hemat, tapi tentunya performanya berkurang. Sedangkan skornya di mode normal, single core-nya bisa 1500 dan multicore-nya di 776. Nah, dari skor ini kita bisa ngelihat kalau performanya itu udah bukan 2 kali lipat lagi. Bahkan bisa sampai 5 kali lipat. Apalagi di zaman sekarang yang namanya aplikasi itu banyak pakai multicore, yang bikin MacBook Pro 2012 itu makin terasa lambat. Untungnya di performa single core-nya nggak sampai sejauh itu perbedaannya. Sekitar 3 kali lipat, yang sebenarnya membuat performa di aplikasi yang cuman pakai single core itu masih oke banget. Kayak Office, web browsing, atau untuk multimedia. Nah, di baterai ini perbedaannya cukup berasa. Kalau dalam kerja ringan, disinilah 4 efisiensi core-nya itu bekerja dengan baik. Dan ini bikin baterainya super awet. Bahkan gua pernah nih dalam 3 hari
Untuk pemakaian 4 jam editing video perharinya ya, baterainya itu nggak habis-habis selama 3 hari. Bayangin 3 hari baterainya nggak habis, itu pun masih sisa 20-15%. Bener-bener luar biasa. Nah, kalau dari situs resminya Apple, baterai MacBook Pro M1 itu bisa 17 jam untuk web browsing. Sedangkan yang 2012 itu bisa 7 jam untuk web browsing. Bedanya lumayan kerasa ya. Nah, kalau dari pengalaman gua, MacBook Pro 2012 itu bisa tahan 3 jam untuk pemakaian berat. Sedangkan M1 untuk kerja berat, editing itu bisa bertahan sekitar 8 jam. Itu pun masih sisa 15%-an kalau dari pengalaman gua. Nah, selama ini MacBook itu bukan laptop untuk gaming. Tapi sejak chipset M1 semuanya berubah. MacBook menjadi laptop yang bisa banget buat main game. Apalagi semua game yang bisa dimainin di iPhone bisa dimainkan di laptop MacBook Pro M1 ini. Kalian tinggal cari aja di App Store dan kalian pilih for iPhone atau iPad. Setelah itu kalian bisa pilih game yang kalian mau. Mantep ya? Sedangkan kalau yang lama ya kalian tahu sendiri ya, untuk main game itu bakal susah banget. MacBook Pro M1 itu dibanderol di harga 14 juta yang termurah. Dan ini yang CPO ya, seperti unit yang gua miliki ini adalah unit CPO atau Certified Pre-Owned. Kalau bahasa Surabayanya itu adalah refurbish resmi dari Apple. Saran gua kalau kalian ingin beli lebih baik yang CPO aja karena harganya termurah dan unitnya bergaransi resmi. Bisa kalian klaim garansi di seluruh servis resmi Apple di Indonesia, kayak iBox dan Digimap. Ngapain kalian bayar lebih kalau misalnya kalian bayar lebih murah dan unitnya itu sama aja? Ya kan? Nah, sedangkan yang 2012 itu sudah nggak ada unit baru, adanya unit second dan harganya biasanya berkisar antara 4 sampai 6 juta tergantung kondisi dan RAM atau SSD-nya udah di-upgrade atau belum. Jadi kesimpulannya gimana? Well, MacBook Pro 2012 memang sudah ketinggalan performanya. Tapi bukan berarti laptop ini itu tidak layak pakai. Kalau budget kalian terbatas dan pengen pakai MacBook dari Apple, ya bisa banget pakai ini. Tapi ya itu tadi, performanya terbatas di aplikasi yang ringan-ringan aja. Kayak Office, web browsing, nonton multimedia, dan edit video ringan. Saran gua kalau kalian memang budgetnya terbatas dan mau pakai untuk kerja, pakai aja yang 2012. Kayak gua dulu edit video juga pakai MacBook Pro 2012 ini. Tetap bisa kok meskipun agak lebih lama kerjanya. Dan kalau sudah terkumpul dananya setelah kerja pakai laptop yang 2012, kalian bisa ganti ke MacBook Pro M1. Oke, segini dulu videonya. Semoga video ini bisa membantu kalian ya. Kalau kalian tertarik untuk beli, linknya gua taruh di deskripsi. Udah gua pilih yang harganya paling murah dan cashbacknya paling banyak. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe. Div ini pamit dulu.